Sidang perkara korupsi BTS memasuki babak baru. Sidang kembali digelar hari ini dengan agenda pemaparan saksi dari Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim. Lantas seperti apa sidang ini berlangsung? Kita sudah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Ausio Dolu. Selamat siang Rio, bagaimana jalannya sidang kali ini dan siapa saja saksi yang dihadirkan dari pihak JPU? Iya, selamat siang Freddy. Benar sekali bahwa pada hari ini sidang pembuktian dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek menara BTS ataupun Base Transceiver Station di Bakti Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merugikan keuangan negara hingga 8 triliun rupiah ini kembali dilanjutkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tipikor. Dan memang tadi kami melihat secara langsung bagaimana kehadiran dari 3 terdakwa. Yang pertama ex-Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian ada Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan juga tenaga ahli Human Development UI Yohan Suryanto yang juga turut hadir di lokasi ini untuk menjalani persidangan tepat pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Namun memang tadi saya sendiri mencoba untuk menyapa langsung Johnny Plate ketika ia datang ke lokasi ini tepat pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Kami mencoba untuk menyapanya dengan sapaan seperti apa kabar, apakah sehat hari ini Pak. Namun dari yang saya pantau sejak persidangan hari pertama hingga sidang hari ini, Johnny G. Plate memilih untuk diam dan tidak memilih untuk menyapa awak media sedikit pun dengan sedikit kata-kata pun begitu. Namun dia langsung masuk ke dalam ruang persidangan untuk langsung menjalani persidangan pada hari ini. Dan memang sesuai dengan pertanyaan Anda tadi terkait dengan agenda sidang hari ini, Majelis Hakim telah dari Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 saksi. Lalu kemudian yang pertama adalah dari Indra Apriyadi ataupun Kasubdit Koordinator Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi Kominfo. Lalu kemudian M. Feryandi Mirza yang merupakan Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul pada Bakti Kominfo. Lalu kemudian yang ketiga ada Arifin Saleh Lubis dari Kabiro Perencanaan Kominfo. Dan yang terakhir ada Dedi Setiadi dari Auditor Utama Kominfo. Majelis Hakim akan mendengarkan sejumlah kesaksian dari keempat saksi yang dihadirkan oleh JPU pada hari ini untuk kemudian melihat kembali apakah memang apa yang keterangan yang memang disampaikan oleh para saksi ini sesuai dengan surat dakwaan yang pernah disampaikan oleh JPU pada sidang-sidang perdana terkait dengan dugaan pengadaan proyek menara BTS di Kominfo ini begitu. Dan saat ini memang kita masih mendengarkan secara langsung keterangan yang diberikan oleh Feryandi Mirza yang tadi merupakan Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul pada Bakti Kominfo. Tadi ini berlangsung baru sekitar setengah jam begitu. Dari paparan-paparannya Majelis Hakim mencoba untuk mendalami terkait dengan apa peran dari Feryandi Mirza sebagai Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul pada Bakti Kominfo. Majelis Hakim di dalam persidangan mendalami terkait dengan seperti apa sejak kapan Bakti Kominfo ini dibentuk. Misalkan saja tadi Feryandi Mirza menjelaskan bahwa tupoksi dari Bakti Kominfo ini melakukan untuk membantu para pemilik program infrastruktur dan memonitoring terhadap evaluasi proyek pembangunan BTS. Lalu kemudian ia juga menjelaskan bahwa proyek BTS sebenarnya sudah dilaksanakan sejak pada tahun 2015 yang lalu hingga 2020. Ini dengan skema sewa layanan, belanja jasa, dan juga kemudian Bakti sendiri ia menjelaskan bahwa yang membentuk adalah Kominfo yang sebenarnya ini ada beberapa kali perubahan skema dari 2015, 2018 hingga 2020. Ini ada sejumlah perubahan skema yang terjadi di Bakti Kominfo itu sendiri. Dan terkait dengan tugas tupoksinya, tadi Feryandi Mirza juga menyebutkan bahwa tugas dari Bakti adalah melaksanakan program kerja Kominfo di daerah-daerah yang memang membutuhkan. Salah satunya adalah memonitoring bagaimana pengadaan proyek menara BTS ini bisa berlangsung secara baik sesuai dengan perencanaan yang ada. Dan kemudian tadi ia juga menjelaskan bahwa dari proyek BTS ini sejak pada tahun 2020 ini dilakukan proyek pelelangan. Pelelangan sendiri ini dilakukan secara online dan ada tim khusus yang dibentuk oleh Dirut dari Bakti Kominfo yakni Anang Ahmad Latif dan dimonitoring langsung. Namun tadi memang sejak laporan langsung ini dilakukan kami belum sempat mendengarkan secara langsung
terkait dengan siapa saja pihak-pihak yang memang disebutkan di dalam persidangan, di dalam keterangan Feryandi Mirza, siapa saja pihak-pihak yang memang mengikuti proses perlelangan tersebut. Namun tentu kami akan menunggu dan akan melanjutkan kembali mendengarkan apa keterangan yang akan diberikan oleh sejumlah saksi. Karena ini baru saksi pertama, masih ada 3 saksi lagi yakni Indra Apriyadi, Arifin Saleh Lubis, dan Dedi Setiadi terkait dengan apa saja keterangan yang akan diberikan di depan majelis hakim pada persidangan hari ini. Freddy. Ya, Rio, sebelumnya apabila kita mendengarkan informasi dari pihak Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ini disebutkan bahwa Sekjen Kominfo ini akan hadir atau Mira Tayyiba ini akan hadir. Ini Anda sebutkan tadi hanya 4, berarti Mira Tayyiba ini tidak hadir. Adakah informasi kenapa Mira tidak hadir dalam agenda sidang kali ini sebagai saksi? Ya Freddy, memang untuk hingga pada saat ini kami belum bisa menanyakan kepada siapapun terkait dengan apakah memang Sekjen Kominfo jadi untuk datang pada untuk menjadi saksi dalam proses persidangan pada hari ini begitu. Namun dari persidangan awal yang dilangsungkan pada hari ini, tadi memang dari JPU hanya menyebut ada 4 saksi yang saya sebutkan tadi namanya. Tidak ada informasi lebih detail kenapa dari informasi yang beredar di awal dari Sekjen Kominfo yang namanya turut masuk dalam list yang ada untuk dihadirkan dalam menjadi saksi pada hari ini, namun tidak disebutkan oleh JPU maupun Majelis Hakim, karena Majelis Hakim pun juga hanya menanyakan 1 kali kepada pada JPU ada berapa saksi yang dihadirkan pada hari ini, dan JPU hanya menjawab ada 4 begitu. Tidak ada nama Sekjen Kominfo yang turut hadir dalam agenda pemeriksaan saksi pada hari ini. Freddy. Baik, terima kasih Ausirion Dholu melaporkan langsung dari sidang kasus BTS di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas, koresponden CNN Indonesia.